Runtuhnya kerajaan Pajang dan lahirnya kerajaan Mataram. Sakit Sultan Hadiwijaya akibat terjatuh dari gajah saat pulang dari Mataram di kemudian hari semakin parah. Rupanya penyakitnya ini yang turut memicu kewafatannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sultan Hadiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Senopati Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Senopati sendiri adalah anak angkat Hadiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Bahkan dalam cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Senopati Sutawijaya adalah anak kandung Hadiwijaya dengan anak perempuan Ki Ageng Selo. Ketika Sultan Hadiwijaya sudah beristirahat di Pajang pasca perjalanan panjangnya dari Mataram yang membuatnya tertimpa kecelakaan itu, Senopati bersama pasukannya masih tinggal di Kampung Mayang, sebuah kampung yang terletak di sebelah barat Kedaton Pajang. Keberadaan Senopati bersama pasukan pengawalnya di Mayang ini kemudian diketahui oleh tentara Pajang. Sultan Hadiwijaya yang terbaring sakit pun diberitahu oleh pejabat istananya bahwa Senopati berada di Mayang. Sultan Pajang itu kemudian mengirimkan utusan ke Mayang untuk memanggil Senopati ke istana. Namun setelah diberitahu oleh pejabat istana bahwa Sultan Hadiwijaya memanggilnya untuk datang ke keraton, Senopati menolak untuk memenuhi panggilan itu. Kepada utusan istana itu, Senopati mengatakan bahwa dirinya menolak undangan Kanjeng Sultan, tetapi ia tetap akan tinggal di Mayang, Pajang, untuk menunggu kehendak Allah. Bukan hanya itu, Senopati konon juga membeli bunga selasih yang banyak dan ditanam di depan pintu alun-alun barat. Perilaku Senopati ini diketahui oleh Pangeran Benowo dan disampaikan ke Kanjeng Sultan. Namun Kanjeng Sultan tetap berbicara dengan baik. Kakangmu Senopati itu sayang sekali padaku. Ia sudah tahu bahwa saya akan segera dipanggil Allah. Karena sakitnya yang semakin parah, maka Sultan Hadiwijaya mangkat sekitar tahun 1582. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Saat Sultan Hadiwijaya menghembuskan nafas terakhirnya itu, Senopati sedang dalam perjalanan pulang ke Mataram. Maka diutuslah sejumlah prajurit Pajang untuk memberitahu Senopati
bahwa Kanjeng Sultan telah mangkat. Maka saat itu juga Senopati langsung balik haluan menuju Pajang. Ki Jurumartani, paman Senopati, juga turut hadir untuk melaksanakan takziah. Saat berada di Pajang itu, Senopati menangis. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, terjadilah kekisruhan di Keraton Pajang karena perebutan tahta. Dalam musyawarah terjadi perdebatan keras tentang siapa sebenarnya yang berhak meneruskan tahta Pajang pasca mangkatnya Kanjeng Sultan. Mengingat Kanjeng Sultan mempunyai sejumlah putra-putri. Putra-putri Sultan Hadiwijaya antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalat Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri, Bupati Demak. Arya Pangiri sendiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto yang seharusnya memang Arya Pangiri selaku penerus garis suksesi Sultan Demak terdahulu. Selain itu, Sultan Hadiwijaya juga mempunyai seorang putra bernama Raden Benawa. Dalam perdebatan tentang penerus tahta Pajang itu, Sunan Kudus mengusulkan agar Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Bupati Demak, sebagai Raja Pajang berikutnya. Lantas, bagaimana dengan Pangeran Benawa? Menurut saran Sunan Kudus, Pangeran Benawa dijadikan sebagai Adipati Jipang. Pendapat Sunan Kudus ini berseberangan dengan para bupati. Para bupati mengusulkan bahwa agar Pangeran Benawa yang menjadi Raja Pajang berikutnya, karena ia putra laki-laki Kanjeng Sultan satu-satunya. Karenanya tahta Pajang itu memang berhak diwarisi dirinya, bukan oleh Arya Pangiri yang hanya seorang anak menantu. Sementara alasan Sunan Kudus lebih memilih Arya Pangiri sebagai pengganti Kanjeng Sultan, karena Bupati Demak ini juga keturunan raja, yakni anaknya Sunan Prawoto. Lagi pula, istrinya Arya Pangiri adalah putri tertua Sultan Hadiwijaya. Pada perdebatan itu, Senopati juga hendak berbicara, tetapi ia dilarang oleh pamannya, Ki Jurumartani. Ki Jurumartani meminta keponakannya itu agar tidak ikut-ikutan berpolemik dan terlibat aksi dukung-mendukung dalam persoalan suksesi Sultan Pajang. Karena ditegur oleh Ki Jurumartani, maka Senopati pun diam 1000 bahasa di forum tersebut. Hingga akhirnya keputusan Sunan Kudus yang dimenangkan,
sehingga Arya Pangiri ditetapkan sebagai Raja Pajang berikutnya. Sementara Pangeran Benawa ditetapkan sebagai Adipati Jipang. Berlakunya keputusan ini membuat Pangeran Benawa tidak puas dan sakit hati. Ia merasa bahwa haknya sebagai putra mahkota telah dirampas. Ia menjalankan tugas sebagai Bupati Jipang bukan sepenuh hati, melainkan dengan sangat terpaksa. Hal itulah yang membuat Pajang menjadi tidak stabil pasca wafatnya Sultan Hadiwijaya. Sultan baru yang telah dikukuhkan, yakni Arya Pangiri, kurang mendapatkan dukungan dari rakyat Pajang dan kepala daerah atau para adipati. Selain itu, akibat suksesi kepemimpinan Pajang ini, Pajang seolah terbelah menjadi dua. Karena Pangeran Benawa dan Arya Pangiri terlibat dalam permusuhan. Pangeran Benawa tidak rela jika tahta Pajang dipegang oleh saudara iparnya itu. Sementara Arya Pangiri sendiri tetap mempertahankan kedudukannya sebagai Sultan Pajang yang baru karena mendapatkan dukungan Sunan Kudus dan rakyat Demak. Senopati dan Ki Juru Martani sendiri sehabis pemilihan Sultan Pajang yang berbuntut perpecahan itu langsung kembali ke Mataram. Ketika sudah berada di Mataram, Ki Juru Martani terus-menerus menasehati Senopati untuk tidak ikut campur dalam kekisruhan yang terjadi di Pajang. Senopati dilarang keras oleh pamannya untuk tidak ikut dukung-mendukung kepada salah satu pihak antara Pangeran Benawa maupun Arya Pangiri. Sebab baik Pangeran Benawa maupun Arya Pangiri masihlah saudara. Sebaliknya, Ki Juru Martani akhirnya meminta Senopati untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan menyelenggarakan pengajian serta mengirim doa kepada para leluhur yang telah meninggal dunia agar ia mendapatkan berkahnya. Nasihat Ki Juru Martani ini pun segera ditaati oleh Senopati. Perkembangan Pajang pasca wafatnya Sultan Hadiwijaya semakin kacau. Berbagai konflik terus bermunculan. Orang-orang Demak pun banyak yang hijrah ke Pajang setelah adipatinya dikukuhkan sebagai Raja Pajang. Membanjirnya imigran dari Demak ke Pajang ini membuat masalah di Pajang semakin kompleks. Tanah-tanah Pajang yang awalnya sepenuhnya milik warga Pajang akhirnya harus dibagi dengan warga imigran dari Demak. Raja kemudian membuat kebijakan agar tanah-tanah yang ada sebagian diberikan kepada para pendatang
karena mereka juga butuh tempat tinggal dan lahan pertanian. Kebijakan ini membuat rakyat Pajang tidak terima. Gesekan antara warga imigran dengan warga lokal pun semakin keras. Warga Pajang yang dikurangi tanahnya melakukan penentangan terhadap raja. Konflik semakin memanas ketika sejumlah jabatan di Istana Pajang diperuntukkan buat orang-orang Demak. Sebagian rakyat Pajang yang kecewa dengan kebijakan raja yang baru itu kemudian melakukan pemberontakan. Sebagian ada yang berubah menjadi perampok, penyamun, pencuri, dan sejenisnya untuk membuat Pajang tidak stabil. Sebagian rakyat Pajang lainnya ada yang memilih untuk hijrah ke Mataram karena mereka merasakan bahwa di Pajang kehidupan mereka tidak aman dan tidak nyaman. Mataram yang saat itu tengah mekar sebagai kota yang baru tampak lebih menarik karena selain daerahnya subur, keamanan di daerah ini juga terjamin. Dalam situasi Pajang yang tengah dilanda ketidakstabilan itu, Pangalasan, mitra dan teman baik Senopati di Pajang, memberitahukan kepada Senopati tentang situasi tersebut. Bukan hanya itu, Pangalasan juga memprovokasi atau memanas-manasi Senopati untuk melakukan pemberontakan ke Pajang dan merebut tahta Pajang dari tangan Arya Pangiri. Dalam provokasinya itu, Pangalasan mengatakan bahwa jika Senopati melakukan serangan ke Pajang, maka ia akan didukung mayoritas rakyat Pajang, sebab mereka umumnya sangat benci dengan Raja Pajang yang baru. Pada saat yang sama, Pangeran Benawa sama sekali tidak menikmati posisinya sebagai Adipati Jipang. Sehari-harinya ia selalu dirundung kesedihan karena lepasnya tahta Pajang dari tangannya. Ia merasa sebagai seorang pangeran yang dibuang dari pusat ibu kota. Karena kesedihannya inilah, Pangeran Benawa dalam sebuah mimpinya bertemu dengan ayahandanya, Sultan Hadiwijaya. Di dalam mimpinya itu, Pangeran Benawa disuruh meminta bantuan kepada Senopati. Maka pada pagi harinya, Pangeran Benawa mengirimkan utusan ke Mataram untuk menyampaikan pesan agar Senopati bersedia pergi ke Jipang. Namun setelah mendengar laporan dari utusan Jipang itu, Senopati justru bertanya balik, apa maksud dirinya diminta Pangeran Benawa untuk ke Jipang? Jika undangannya ke Jipang itu sekedar untuk membangun koalisi dengan Pangeran Benawa untuk merebut Pajang, ia tidak mau. Senopati sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak mau memperuncing persoalan yang ada di Pajang. Sebab bagaimanapun penguasa Pajang sekarang juga saudaranya. Lagi pula, Pajang
juga bukan miliknya. Ia sudah diberi Kanjeng Sultan Hadiwijaya sebuah kawasan bernama Mataram. Jadi Mataram itulah warisannya, bukan Pajang. Jawaban Senopati kemudian disampaikan oleh utusan Jipang kepada Pangeran Benawa. Mendengar jawaban Senopati yang seperti itu, Pangeran Benawa mengirimkan utusan lagi ke Mataram. Kali ini utusan Jipang itu diminta untuk menyampaikan pesan Pangeran Benawa yang isinya bahwa Sultan Hadiwijaya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya sebenarnya telah mewariskan Pajang kepada Senopati. Karenanya, kata Benawa, Pajang itu sesungguhnya bukan miliki dirinya, juga bukan milik Arya Pangiri, melainkan milik Senopati. Hal ini karena menurut Benawa, Senopati adalah anak sulung Raden Hadiwijaya. Karena itu, Pangeran Benawa juga menegaskan bahwa ia tidak rela jika Pajang diwarisi oleh Arya Pangiri dan bukannya oleh Senopati. Kalau Pangeran Benawa itu memang mempunyai kesadaran seperti itu, kenapa ia tidak mengungkapkan itu di awal-awal pemilihan Raja Pajang pasca wafatnya Raden Hadiwijaya, sebelum akhirnya Sunan Kudus memilih Arya Pangiri? Kalau Raden Hadiwijaya memberikan amanah seperti itu, Pangeran Benawa seharusnya menyampaikan amanah itu di forum tempat para adipati dan Sunan Kudus yang saat itu berdebat keras soal pengganti Raden Hadiwijaya. Andaikan saat itu Pangeran Benawa menyampaikan amanah Sultan Hadiwijaya tersebut di hadapan para adipati dan Sunan Kudus, mungkin persoalannya menjadi lain. Bisa jadi Sunan Kudus dan seluruh adipati yang berkumpul dan berdebat soal pengganti Kanjeng Sultan itu menerima atau tidaknya. Atau mungkin sebaliknya, mereka akan menolaknya dan tetap mendukung calon masing-masing. Sehingga konstelasi konflik di internal Pajang bukan hanya head to head antara Benawa versus Pangiri, melainkan juga dengan Senopati. Mendapatkan laporan dari utusan Jipang untuk yang kedua kalinya itu, respon Senopati 180 derajat berubah. Saat ini ia langsung semangat untuk menggempur Pajang dan mengambil alih tahta Pajang dari tangan Arya Pangiri. Maka ia pun langsung berkata kepada utusan Jipang agar Pangeran Benawa berangkat ke Mataram dengan pasukan lengkap untuk membangun koalisi dengan pasukan Mataram. Melalui pasukan gabungan antara Mataram dan Jipang ini,
Senopati siap memimpin serangan ke Pajang untuk mengambil alih kerajaan Pajang. Respon Senopati itu kemudian disampaikan kepada Pangeran Benawa. Maka terjadilah koalisi besar antara Jipang dengan Mataram. Mendengar jawaban positif dari Mataram itu, Pangeran Benawa kemudian merasa gembira. Ia pun segera mempersiapkan pasukan tempurnya. Setelah semua pasukan perangnya telah siap, Pangeran Benawa kemudian memimpinnya pergi ke Mataram. Pada saat yang sama, Senopati juga mempersiapkan pasukannya. Ketika sampai di Gunung Kidul, pasukan Jipang berhenti. Di tempat ini, Senopati dan pasukannya sudah menyambut mitra koalisinya dari Jipang itu. Kedua pasukan ini kemudian bergabung menjadi satu untuk siap menggempur Pajang. Pada tahun 1586 ini, sejarah mencatat bahwa Pangeran Benawa telah membangun sekutu dengan Senopati Sutawijaya untuk menyerbu Pajang. Meskipun 4 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1582, Senopati cenderung bermusuhan dan membangkang terhadap Sultan Hadiwijaya. Tetapi Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Hal ini tidak lepas dari nasihat almarhum Sultan Hadiwijaya sendiri yang terus menasehati Pangeran Benawa agar jangan sampai mengobarkan permusuhan dengan Senopati dengan alasan bahwa Senopati itu juga saudaranya. Rupanya nasihat Sultan Hadiwijaya ini dipegang teguh oleh Pangeran Benawa dan sekarang dikonkretkan menjadi sekutu perang. Kabar bahwa Pangeran Benawa dan Senopati bersekutu hendak menyerang Pajang segera tersiar ke Pajang. Mendengar kabar ini, para prajurit Pajang banyak yang langsung berbalik untuk bergabung dengan Pangeran Benawa dan Senopati. Pasukan gabungan ini kemudian semakin besar dan kuat karena mendapatkan kekuatan tambahan dari Pajang. Di sisi lain, pasukan Pajang semakin kecil. Bergabungnya pasukan Pajang ke blok koalisi itu menunjukkan bahwa sejak awal Arya Pangiri sesungguhnya bukan hanya tidak didukung oleh rakyat, tetapi juga tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan militer Pajang. Karenanya pemerintahan Arya Pangiri itu sesungguhnya sangat lemah. Dalam peperangan ini kekuatan Arya Pangiri sebagian besar didapatkan dari tentara Demak dan tentara-tentara bayaran yang berasal dari berbagai suku seperti Makassar, Bugis, dan Bali. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang akhirnya meletus. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Adipati Demak yang baru bertahta di Pajang itu berhasil diringkus
dan diikat, lalu diantarkan kembali ke Demak. Setelah Arya Pangiri berhasil dilengsarkan, Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Seharusnya Senopati yang bertahta di Pajang, tetapi ia memilih tidak mau tinggal di Pajang dengan alasan dirinya sudah mempunyai keraton di Mataram. Senopati, kata Abimanyu, menyerahkan tahta Pajang kepada Pangeran Benawa, dan ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Sejak itulah di tahun 1586 itu, Pangeran Benawa menjadi Raja Pajang ketiga dengan gelar Prabu Wijaya. Kurang lebih hanya 1 tahun Prabu Wijaya berkuasa di Pajang, sebab pada 1587 Prabu Wijaya mangkat. Namun seperti kata Abimanyu, ini hanya satu versi. Versi lain mengatakan bahwa pada tahun itu Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya tidak meninggal, melainkan sengaja turun tahta dan berganti menjadi seorang ulama yang berdakwah di Gunung Kulaan dengan gelar Sunan Paraan. Lalu versi berikutnya mengatakan bahwa Pangeran Benawa turun tahta lalu melakukan pengembaraan ke arah barat dan membangun pemerintahan di sebuah perkampungan bernama Pemalang. Di Pemalang inilah beliau meninggal dunia, tepatnya di desa Penggarit. Namun dapatlah dipastikan bahwa sepeninggal Pangeran Benawa, kerajaan Pajang telah runtuh dan menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Pada 1586, ketika perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir, lalu Pangeran Benawa dikukuhkan sebagai Raja Pajang ketiga. Senopati juga langsung ditahbiskan sebagai Raja Mataram pertama dengan gelar Senopati Eng Alogo Saidin Panatagama, yang selanjutnya populer disebut Panembahan Senopati. Dengan demikian, di tahun 1586 itu, tanah Jawa secara resmi memiliki 2 kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Prabu Wijaya atau Pangeran Benawa yang sudah memasuki usia uzur, dan Mataram di bawah kekuasaan Senopati yang baru saja lahir dan siap menjadi kerajaan besar menggantikan Pajang. Maka ketika Mataram secara resmi dikukuhkan sebagai kerajaan baru dengan raja pertamanya, Panembahan Senopati, Pajang sudah compang-camping itu semakin tenggelam. Hingga akhirnya
Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ini benar-benar tamat riwayatnya dan menjadi bagian dari kekuasaan Mataram. Karenanya, runtuhnya Pajang sebagai sebuah kerajaan. Dengan demikian, bukanlah karena serangan Mataram. Ketika berhasil dikukuhkan sebagai raja di Mataram, Panembahan Senopati tidak melakukan serangan terhadap Pajang yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Benawa. Pajang runtuh dengan sendirinya akibat konflik sebelumnya. Hingga ketika Pangeran Benawa mangkat, kerajaan ini menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Konon, Pajang runtuh setelah Pangeran Benawa mangkat, akibat tidak adanya putra mahkota yang meneruskan tahtanya. Maka kekuasaan baru di tanah Jawa kemudian adalah Mataram. Mataram yang awalnya hanya sebuah perkampungan, kemudian bertransformasi menjadi kerajaan. Benar ramalan Sunan Giri bahwa Mataram akan menjadi kerajaan besar di Jawa, menggantikan Pajang. Panembahan Senopati dikukuhkan sebagai pendiri kerajaan ini, sekaligus raja pertamanya. Sementara itu, yang menjadi patih pertama adalah Ki Jurumartani, paman Panembahan Senopati sendiri. Dengan menggunakan gelar Panembahan, itu dimaksudkan untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benawa. Sebab saat pertama kali dikukuhkan sebagai Raja Mataram pada 1586, Pangeran Benawa juga mulai bertahta di Pajang sebagai Sultan ketiga Pajang. Dengan menggunakan gelar Panembahan itu, mungkin Senopati memaksudkan supaya tidak ada dualisme sultan di tanah Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pasca wafatnya Sultan Hadiwijaya, Panembahan Senopati sangat hormat terhadap Pajang, termasuk kepada almarhum Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benawa. Kerajaan yang berdiri saat itu adalah dua, yaitu Pajang dan Mataram, dengan gelar yang berbeda, Sultan untuk Pajang dan Panembahan untuk Mataram. Dalam sejarahnya, Kerajaan Mataram ini sudah didirikan sejak abad ke-16, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-17 yang dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan atau disebut Wangsa Mataram. Setelah berdiri sebagai kerajaan, sebagaimana siklus kerajaan-kerajaan yang lain di dunia, Mataram secara bertahap mencapai puncak kejayaannya. Di masa kejayaan ini, Kesultanan Mataram pernah menyatukan Pulau Jawa, kecuali wilayah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan sekitarnya, termasuk Pulau Madura. Bukan hanya itu,
Kerajaan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang asing itu. Namun ironisnya, di kemudian hari Mataram menerima bantuan VOC pada masa akhir menjelang keruntuhannya 1680 Masehi. Secara sosial ekonomi, Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris pertanian. Namun berdirinya kerajaan ini memberikan bukti peninggalan beberapa jejak sejarah yang bisa dilihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Jakarta, sistem persawahan atau pertanian di Pantura Jawa Barat, penggunaan carakan dalam literatur bahasa Sunda, munculnya politik feodal di Pasundan, serta beberapa pembagian wilayah administrasi yang sebagiannya masih berlaku hingga sekarang. Pada saat baru berdiri sebagai kerajaan, wilayah kerajaan Mataram hanya di sekitar Jawa Tengah saat ini, lalu berkembang sedikit dengan mewarisi wilayah Kesultanan Pajang. Pusat pemerintahan atau ibu kotanya pertama kali berada di Kota Gede, wilayah yang terletak kira-kira di timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto sekarang. Lalu lokasi keraton atau tempat tinggal raja pada masa awalnya berada di Banguntapan, kemudian dipindah ke Keraton Kota Gede. Beberapa daerah di Jawa yang dulunya gagal dikuasai oleh Pajang bisa dikuasai oleh Mataram. Di antaranya adalah Belambangan yang ada di ujung Jawa bagian timur.